أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 33, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullaha, taatlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atii'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Membatalkan amal ada dua bentuk. Yang pertama adalah membatalkan amal yang sementara dikerjakan. Sementara orang melakukan ibadah, sementara orang melakukan salat, maka tidak boleh seseorang itu membatalkan amal yang sementara dia kerjakan. Maka ini adalah di antara dalil pendapat yang paling kuat bahwa jika seandainya kita masuk masjid dan kebetulan misalnya tidak ada keterangan bahwa sekian menit lagi akan diiqamah, lalu kemudian kita melaksanakan salat sunnah, ternyata sementara kita melaksanakan salat sunnah, lalu kemudian ternyata diiqamah untuk salat. Sementara kita salat, diiqamah. Apa yang harus kita lakukan? Sebagian pendapat mengatakan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah", jika sudah diiqamah untuk salat, fala salata illal maktubah, tidak ada lagi salat kecuali salat fardu. Jadi tidak ada lagi salat sunnah yang boleh kita lakukan. Yang harus kita lakukan hanyalah satu, yaitu salat fardu. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Justru pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa tetap kita melanjutkan salat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, dan jangan batalkan amal kalian. Kemudian adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jika sudah diiqamah maka tidak ada lagi salat kecuali salat fardu, maksudnya tidak boleh kita memulai salat baru ketika sudah diiqamah. Tidak ada lagi orang yang boleh melakukan salat sunnah. Adapun salat sunnah yang sementara berlangsung, sementara dilakukan, maka sempurnakanlah hingga selesai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membatalkan pahala-pahala amal yang telah kita lakukan. Ramadan telah berlalu. Entah bagaimana cara kita mengisi Ramadan yang telah berlalu ini, akan tetapi amal apapun, sekecil apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan tersebut, jangan kalian batalkan. Jangan kalian urai benangnya setelah kita memintalnya begitu kuat. Jangan kita menjadi kallati naqadat gazlaha, seperti perempuan yang mengurai benang yang sudah dipintalnya dengan kuat menjadi angkasa, kemudian menjadi bercerai-berai. Jangan kita kemudian melakukan amal saleh lalu kemudian kita batalkan. Membatalkan amal dengan melakukan maksiat, dengan melakukan dosa-dosa setelahnya, apalagi melakukan dosa kesyirikan. Betul-betul pahala Ramadan habis, bahkan pahala sebelumnya, jauh sebelumnya, itu akan habis kalau seseorang itu melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya.
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang menciptakan kita, memiliki dan mengatur segala sesuatunya, hatta sehingga ya'tiyakal yaqin, ajal kita datang. Al-Hasanul Basri berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, lam yaj'al li amalil mu'min, tidak menjadikan amal orang yang beriman ajalan, waktu tertentu, ajalnya tidak ada batasnya, dunal maut, kecuali kematian. Jadi batas kita melakukan amal bukan ketika Ramadan itu berakhir, tapi ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita menyangka atau mengira bahwa Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan bukan Tuhan yang akan kita sembah di sepanjang tahun di luar bulan Ramadan? Atau apakah kita mengira bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini menjadi sempurna kemahatauannya, maha mendengar dan maha melihatnya di bulan Ramadan, kemudian di bulan Ramadan tidak seperti itu? Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau apakah kita mengira bahwa bulan Ramadan itu adalah waktunya kita untuk mengumpulkan modal? Tapi untuk apa modal ini? Orang yang memiliki modal belum tentu kemudian dia bisa sukses. Orang yang di tangannya memiliki modal belum tentu kemudian dia bisa sukses dengan modal tersebut. Apalagi kalau kemudian perhatikan bagaimana keadaan kita di bulan Ramadan, ibadah apa yang telah kita andalkan sehingga kemudian kita ada rencana untuk kemudian lepas dari syariat, lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala, lepas dari pengamalan-pengamalan yang Allah syariatkan, bukan hanya di bulan Ramadan tapi di sepanjang hidup kita. Ibadah apa yang sudah kita andalkan di bulan Ramadan? Puasa maksimalkah kita melaksanakannya sesuai dengan ilmu, sesuai dengan syarat-syaratnya, sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan sunnah-sunnahnya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan tentang puasa? Kemudian salatnya, bagaimana kita mendirikan salat di bulan Ramadan? Maksimalkah kita melaksanakannya? Kemudian bacaan Al-Quran, kemudian ibadah-ibadah yang lain, apa yang kita andalkan? Lalu kemudian setelah lepas Ramadan, sepertinya kita memiliki modal untuk bermaksiat, sepertinya kita memiliki alat tukar, bahwa pahala yang sudah saya kumpulkan di bulan Ramadan siap saya gadaikan, siap saya tukarkan dengan membebaskan diri saya dari belenggu syariat. Bebas saya, tidak ada yang ikat. Saya bisa melihat apa yang Allah haramkan, saya bisa mendengar apa yang Allah haramkan, saya bisa bicarakan apa yang Allah haramkan, saya bisa memakan dan meminum apa yang Allah haramkan. Apa yang kita andalkan di bulan Ramadan yang mungkin hanya hari-hari yang begitu mulia tapi berlalu begitu saja dan kita biasa-biasa saja. Karena waktu dan tempat semulia apapun, kalau kita tidak melakukan ibadah di dalamnya, kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tubtilu a'malakum, jangan kalian membatalkan amal-amal kalian. Bulan Ramadan berlalu, puasanya berlalu, tapi kan masih ada puasa-puasa yang lain. Masih ada puasa Senin Kamis, masih ada puasa 3 hari dalam sebulan, masih ada puasa-puasa yang sunnah yang begitu kuat anjurannya di dalam syariat. Tarawih berlalu, tapi kan masih ada qiyamul lail, masih ada salat tahajud, masih ada salat witir di luar bulan Ramadan.
Masih ada salat-salat malam yang kita laksanakan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, afdalus salati ba'dal maktubah, salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat malam. Salat yang kita lakukan di malam hari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran, tapi kan kita diperintahkan, dianjurkan untuk membaca Al-Quran, bahkan pahalanya sangat besar. Jangan karena berlalu Ramadan lalu kemudian kita tinggalkan Al-Quran. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan telah berlalu, tapi bukan berarti kita ini kemudian menjadi orang yang suci lalu kemudian kita bebas mengotorinya. Tidak. Justru dari Ramadan ini adalah merupakan titik tolak kita untuk kemudian merawat, untuk kemudian memperbaiki, untuk kemudian memelihara. Makanya Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari ayat, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian, beliau mengatakan, laisa fi sya'nil amal, bukan tentang amal, bukan tentang hal ketika kita baru ingin beramal, tapi fi sya'ni hifzil amal, ini tentang menjaga amal. Bagaimana kita menjaga amal kita setelah bulan Ramadan? Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita merenung bahwa ketika di bulan Ramadan kita selalu, bahkan mungkin mendapati diri kita dalam kegiatan ibadah, dalam semangat beribadah, dalam semangat membaca Al-Quran, dalam semangat melaksanakan ibadah seperti salat, dan kita berkata pada diri kita, kemana saya selama ini? Di mana saya selama ini? Mendapati diri kita rajin salat berjamaah di masjid, padahal sebelum Ramadan kita tidak menginjakkan kaki di masjid kecuali hari Jumat. Di bulan Ramadan bahkan di malam-malamnya kita mengisinya dengan salat. Kita bertanya, di mana saya selama ini? Sekarang berakhir Ramadan, apakah kemudian hal tersebut masih kita dapati diri kita? Atau kemudian kita akan membiarkan diri kita ini pergi lagi, menjauh dari masjid, hilang entah kemana, dan belum tentu kita mendapati diri kita di bulan Ramadan berikutnya, dan kita bisa mengatakan kembali, kemana saya selama ini? Yang sudah mendapati dirinya di masjid, yang sudah mendapati dirinya dalam ibadah, yang sudah mendapati dirinya dalam bacaan Al-Quran, yang sudah mendapati dirinya dalam ibadah-ibadah yang sunnah seperti puasa dan selainnya, pelihara, jaga, jangan sampai kemudian kita hilang dan belum tentu kita kembali. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah Jumat dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kemudian kita ini tetap di atas semangat itu, di atas semangat Ramadan, di atas semangat ibadah? Di antara caranya adalah kita melazimi tempat-tempat ilmu, di mana ada kajian, di mana ada pelajaran tentang ilmu, akidah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki adab dan akhlak, mengenal tentang syariat-syariat Allah. Pastikan diri kita ada di tempat tersebut. Sebab kalau kita jauh dari ilmu, jauh kita dari hidayah, jauh kita dari ilmu, jauh kita dari petunjuk. Maka yang jauh dari ilmu dan petunjuk ini akan semakin dekat dengan kesesatan.
Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang kerjaannya itu berkeliling di jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikri. Mereka mencari orang-orang yang berzikir, orang-orang yang menuntut ilmu. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, kalau mereka mendapati kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanadu, maka mereka saling memanggil, halummu ila hajatikum. Mereka mengatakan, ayo ambil kebutuhan kalian. Fayahtafuna bi ajnihatihim. Lalu mereka kemudian berkumpul dan menaungi orang-orang yang menuntut ilmu ini ila sama'id dunya, sampai mereka bertumpuk sampai ke langit dunia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, "Ma yaqulu ibadi?" Wahai para malaikat, apakah yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Para malaikat ini mengatakan, "Yusabbihunak, ya Allah, mereka mensucikanmu. Wa yukabbirunak, mereka mengagungkanmu, mengucapkan takbir Allahu Akbar. Wa yumajjidunak, mereka mengagungkanmu. Wa yahmadunak, mereka senantiasa memuji kepadamu, mengucapkan alhamdulillah." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fahal ra'auni?" Wahai malaikat, apakah mereka telah melihat saya? Kata malaikat, "Wallahi ma ra'auk." Demi Allah, mereka belum pernah melihatmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa law ra'auni?" Bagaimana jika seandainya mereka melihat saya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Law ra'auk," ya Allah, seandainya mereka melihatmu, kanu ashadda laka ibadah, pasti ibadahnya akan semakin diperbaiki. Wa ashadda laka tahmidan wa tamjida, pasti mereka lebih akan memujimu, mengagungkanmu ya Allah. Wa aktsara laka tasbiha, dan pasti lebih banyak lagi tasbihnya kepadamu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ma yas'aluni," apa yang mereka minta kepadaku? Apa yang hamba-hambaku ini minta kepadaku di majelis zikir, di majelis ilmu yang engkau dapati mereka, apa yang mereka minta kepadaku? Kata para malaikat, mereka meminta surga ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahal ra'auha?" Apakah mereka pernah melihat surga tersebut? Kata Allah, kata malaikat, "Wallahi ma ra'auha." Demi Allah, mereka belum pernah melihat surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa law ra'auha?" Bagaimana jika seandainya mereka pernah melihat surga? Kata malaikat, seandainya mereka pernah melihat surga ya Allah, maka mereka asyadda 'alaiha hirsan, semakin kuat keinginannya untuk menggapai surga tersebut. Wa asyadda laha talaban, dan pasti mereka lebih kuat dalam meminta surga itu kepadamu ya Allah. Wa a'zama fiha ajra, maka pasti mereka akan ragbah. Wa a'zama fiha ragbah, pasti mereka akan semakin kuat keinginannya untuk masuki surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Mimma yata'awwadzun." Kemudian dari apa mereka meminta perlindungan? Kata para malaikat, mereka meminta perlindungan dari neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka pernah melihat neraka? Kata malaikat, "Wallahi mereka belum pernah melihat neraka." Kata Allah, "Bagaimana jika seandainya mereka pernah melihat neraka?" Kata malaikat, "Ya Allah, seandainya mereka pernah melihat neraka, kanu asyadda minha firara, pasti mereka akan semakin jauh dari segala hal yang bisa mengantarkan kepada neraka. Mereka pasti akan berlari menghindar dari neraka. Wa asyadda laha makhafatan, dan pasti mereka akan semakin takut dari neraka." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa ashhidu," persaksikanlah orang-orang yang duduk di majelis ilmu,
menuntut ilmu mengenal Allah, menuntut ilmu mengenal apa yang diinginkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah, menuntut ilmu memperbaiki dirinya, adab dan akhlaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, anni qad ghafartu lahu, sesungguhnya saya telah mengampuni dosa-dosa mereka. Termasuk hari ini, hari Jumat adalah di antara hari di mana umat Islam berkumpul mendengarkan tentang qala Allah, apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan bagaimana mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap dosa-dosa kita di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan.